Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina, la khawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Para jamaah jami'iyah rahimakumullah, di dalam pertemuan ini atas kehendak qudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua diberikan suatu nikmat yang sangat banyak sekali dalam wujud sifat Rahman Rahim Allah yang selalu diberikan kita semua. Berpatutlah kalau kita selalu menghaturkan rasa syukur kehadirat Allahu Rabbi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah yang selalu diperhatikan oleh Allah dan selalu diberikan suatu kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya ini atas rahmat nikmatnya Allah. Betapa banyaknya yang diberikan kepada setiap seseorang agar manusia itu paham akan segala wujud betapa besarnya karunia-karunia yang telah diberikan kepada semua makhluknya. Inilah Bapak Ibu, bahwa kita banyak untuk selalu menambah kekuatan diri dalam mewujudkan beriman, bermuamalah, beribadah kepada Allah secara kafah, yaitu lahir dan batin, agar kita menduduki sebagai hamba Allah di sisi Allah yang termulia dari makhluk yang lain. Jamaah rahimakumullah, dengan segala kecukupan yang telah diberikan oleh Allah, tidak ada di antara semua manusia satu di antara lain diperbedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya aja ada sedikit, ada yang dilebihkan, ada yang diberi pas atau cukup. Maka kenapa dengan adanya dua macam di antara, kalau kita lihat di dalam bentangan yang luas di dalam kehidupan manusia, pasti seseorang ada dua kategori. Sepertinya ada perbuatan baik dan ada perbuatan yang buruk. Ada diciptakan langit, ada bumi. Diadakannya siang juga diadakannya malam. Bahkan di dalam manusia pasti ada yang dilebihkan dari kecukupan harta bendanya, juga ada yang menduduki di dalam takdir fakir miskinnya. Kenapa sedemikian? Agar ini bisa menciptakan
suatu pengkajian diri yang sangat dalam. Jangan sampai kita terlena seumpamanya kita diberikan kecukupan oleh Allah harta benda, kita menghina, meremehkan kepada yang fakir miskin. Kita merasa bangga diri, merasa sebahwa ingin dipuji, ingin segalanya. Muncul suatu sifat-sifat yang kotor di dalam diri ini. Padahal pada hakikatnya, maaf ya Bapak Ibu, bagi seseorang yang diberikan berlimpah-limpah atas karunia nikmat rezeki adalah untuk mewujudkan agar dia mengerti dan paham kepada yang kurang atau yang fakir miskin. Ini tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk diberikan suatu kekayaan harta benda malah menambah al-haqqu mutakasur dalam menjalankan kinerja kehidupannya, bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta untuk diri pribadinya. Ini sangatlah menjadi tamak. Kalau aturan Allah pada hakikatnya semuanya diberikan kesempurnaan. Bagi orang yang dilebihkan dari wujud harta benda atau materi, agar dia paham dengan cara beribadahnya dengan harta bendanya, kekayaannya. Sedangkan dari orang yang fakir miskin pun tidak akan, jangan sampai berkeluh kesah. Kenapa ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang fakir miskin atau dalam kekurangan? Ini pun jangan sampai kita merasa ada keluh kesah, walaupun pada hakikatnya banyak kebutuhan yang kita perlukan. Tapi Allah tidak menzolimi. Kenapa? Karena ada yang dilebihkan dari saudara kita yang kaya raya, yang harta bendanya banyak, materinya banyak, uangnya banyak. Ini agar terjalin di antara yang miskin dan kaya ini selalu berjabat tangan. Mungkin bagi orang yang kaya, yang harta bendanya banyak, tidak mungkin dia melakukan dengan cara tenaga kerjanya atau dalam pola fisiknya untuk diibadahkan, tapi dengan cara harta bendanya, mal itu untuk cara dia beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sedangkan orang yang miskin ini pasti dia mengajukan dilebihkan dengan tenaganya. Inilah yang dimaksudkan biar sinkron di antara kehidupan manusia, bukan untuk ada pepatah lagu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini tidak bisa relevan, tidak bisa menjadi suatu koordinasi yang lebih baik. Padahal Allah menciptakan ada dua sisi. Contoh, malaikat memberikan suatu kebaikan, ada yang lawannya adalah iblis mengajak kepada suatu kejahatan. Tapi di malaikat memberikan cara mengilhamkan, suruhan oleh Allah untuk memberikan kebaikan. Ini contoh. Kalau di dalam suatu kekayaan Nabi Allah, Nabi Sulaiman contohnya kaya raya, dia pergunakan untuk fakir miskin, bukan untuk berbangga diri atau untuk merasa menumpuk, lebih menumpuk harta itu seperti Fir'aun. Jangan, ini tidak ada, itu hanya dia menuruti daripada hawa nafsunya. Ingat, kata zurtumul makobir, kesemuanya itu baik yang miskin ataupun yang kaya akan kembali kepada
suatu kematian, jangan hatta zurtumul maqabir, kembali kemana? Kembali kepada kematian di alam kubur. Dan inilah rugilah kita kalau tidak memahami. Perlunya Allah menciptakan ada dua sisi berpasangan ini agar saling mengenal, saling memahami, saling mengerti. Maka dengan orang yang dilebihkan harta bendanya, ya tolonglah, walaupun pada dasarnya seperti mencari dengan jerih payah yang begitu, tapi itu semuanya hanya ikhtiar Bapak Ibu. Kesemuanya tanpa ada campur tangan Allah, itu menjadi keputusan Allah yang ditakdirkan bahwa Bapak Ibu yang bekerja keras menghasilkan uang yang juta, bermiliar, bertriliun, itu sudah menjadi takdir Allah bahwa Bapak Ibu sudah di top di alam ajali waktu di kandungan masalah rezekinya. Kamu nanti rezekinya banyak, kamu akan menjadi milioner. Dan satunya lagi di kandungan diberikan kamu akan menjadi orang yang fakir miskin. Ini jangan sampai yang fakir miskin pun hanya isinya tiap hari berkeluh kesah kepada Allah. Jangan. Jadi cara kita hidup ini mensikapi sebagai hamba Allah yang lebih baik berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kaya ataupun yang miskin. Tapi dengan adanya dua kategori miskin dan kaya ini agar menjadi salah satu sambung tali, biar ada suatu timbul kesinambungan untuk saling menjunjung daripada derajat sesama manusia. Tidakkah sesama manusia yang berpangkat, yang berjabat, yang berkedudukan tinggi, ataupun yang kaya raya, ataupun yang gembel sekalipun, ataupun yang miskin papa, tapi pandangan Allah adalah derajat manusia di sisi Allah adalah sama. Yang membedakan hanya satu, iman dan takwa. Ini perbedaannya ya. Perbedaannya iman dan takwa. Walaupun sekaya apapun, kalau kita tidak iman dan takwa kepada Allah, ya tak ada sama arti. Umpamanya itu ya. Apalagi kita miskin, tidak punya apa-apa, tidak iman, tidak takwa Allah, ya ini malah lebih parah lagi. Jadi yang lebih baik, walaupun kita keadaan miskin, kita keadaan kekurangan, bagaimana tetap aja kita harus beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Sebaliknya bagi yang kaya ya seperti itu, tetap walaupun berlimpah dengan harta benda, dengan serba kecukupan kemewahan, tetap iman dan takwa kepada Allah. Maka disitulah perlunya untuk kesinambungan ini. Bila mana si orang kaya itu paham tentang adanya fakir miskin, harus memahami. Dengan kekayaan harta bendanya itulah untuk cara beribadah dia lewat itu, agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditegaskan di dalam suatu hadis dalam riwayat Muslim ya, Rasulullah memberikan suatu penegasan dalam sabdanya, mana qasad sodakotu min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta min mal. Jadi seseorang, umpama Bapak Ibu adalah orang yang kaya atau serba kecukupan, tiap hari bersedekah kepada tetangga yang fakir miskin, yatim piatu, ibnu musafir, ya, ataupun orang yang berjihad di jalan Allah fisabilillah, itu beri, tidak akan, kata Allah sudah jelas. Bila seandainya kalian setiap hari bersedekah kepada sesamamu, kepada saudaramu, tidak akan mengurangi hartamu yang aku telah takdirkan bahwa kamu
tetap kaya. Di sini sudah jelas kok ini. Rasulullah memberikan keterangan seperti ini. Wa ma zadallahu abadan bil afwi illa izza. Allah tidak akan menambah apapun atas hambanya yang pemaaf kecuali menjadi kemuliaan. Jadi akan diberikan suatu kemuliaan bagi hamba-hamba Allah yang jiwanya mau menjadi seorang pemaaf. Itu yang nomor kedua ya. Jadi jelas bahwa ma tawaddu'a akadul lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Barang siapa ini ya Bapak Ibu yang punya rendah hati karena Allah, Allah pasti mengangkat derajatnya seseorang itu. Jadi kalau kita coba mengkaji hadis Rasulullah ini ada 3 kriteria ya, atau 4 lah. 1, bagi seseorang yang selalu mendermakan harta bendanya untuk bersedekah atau bersedekah kepada sesama manusia, Allah menjamin tidak akan mengurangi hartamu. Tolong ini dicamkan ya di dalam hati. Dan yang kedua, Allah tidak akan menambah apapun, maksudnya atas hambanya yang pemaaf. Jadi seseorang yang jiwanya sudah pemaaf, dia dimuliakan Allah. Itu yang nomor 2. Jadi ada anjuran kalau kita sudah bisa bersedekah, yang kedua harus mempunyai jiwa yang pemaaf. Baru yang ketiga yaitu kalau kita bertawadu atau berendah hati kepada sesama manusia. Ini ada 3 kriteria ini, Allah pasti akan mengangkat derajat kita semua. Inilah Bapak Ibu, makanya Rasulullah selalu memberikan keterangan-keterangan agar manusia ini mau bertafakur, agar ada rasa kepedulian sesama manusia. Apalagi di bulan-bulan suci Ramadan ini, ayo kita giatkan, kita buka hati nurani ini dengan keikhlasan agar mengerti kepada sesama manusia dengan cara 1, saling memaafkan, 2, kita saling bersikap sopan 1, tata krama dan rendah hati, tawadhu sesamanya, dan 3 yang awal adalah perbanyakkan sedekah, bahwa Allah menjamin tidak akan mengurangi atas harta kalian. Ini tegas kalau kita sebagai hamba Allah yang mau mentafakuri apa yang menjadi as-sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah yang mana telah diriwayatkan oleh Muslim. Diperkuat Bapak Ibu itu di dalam ayat Al-Quran, di mana di ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fi kitabil karim itu betul shadaqati fa ni'ma hiya. Jika kalian, ya Bu, Bapak, jika kalian menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Yang maksudnya kita memberikan sedekah kepada siapapun atau beramal jariah kepada siapapun, tapi tujuannya tidak riya, tidak pamer, tapi kita
tujuannya untuk memberikan contoh uswatun kepada sesama manusia. Maka di situ dikatakan itu baik, kata Allah. Ya, wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Dan jika kalian menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Maksud ayat ini adalah, dan jika kalian menyembunyikan, ini maksudnya memberi seseorang, atau kita beramal, kita bersedekah, berinfak, beramal jariah, ya, kita cara dengan memberikannya kepada saudara kita yang kekurangan atau yang sangat memerlukan, tapi dengan cara sembunyi. Ini lebih baik bagi kalian, kata Allah. Macam itu. Dari dua kriteria, itu betul sodakoti fani'imaiya wa intufuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum, disambung di situ, wa yukaffiru ankum min sayiatikum, kata Allah, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Jadi intinya orang yang bersedekah, bersedekah mungkin untuk diri sendiri atau atas nama sedekah amal jariah leluhur-leluhurnya, ini bisa memberikan memberikan suatu bantuan menghapus dari sebagian kesalahan-kesalahan dari orang itu sendiri atau dari leluhur-leluhur kita yang disedekahkan atas nama leluhur. Ini bisa kita yakini karena ini ayat Allah. Kalau kita berpegang kepada ayat-ayat Allah, maka begitu Allah selalu memberikan, membimbing kepada semua hambanya agar hamba ini selalu dekat dan selalu menerjemahkan di dalam kehidupannya, bisa antara satu sama lain saling bisa berpeduli, saling bisa menyatu, saling bisa memahami dan mengerti, saling bantu membantu. Maka jelas di situ akan suatu seseorang yang melakukan banyak sedekah berarti bisa menggugurkan suatu sebagian kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat dalam suatu kemaksiatan. Karena jelas min sayyiatikum, dari sayyi'ah ini adalah salah satu maksiat, kesalahan kita akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan adanya kita mau bersedekah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi ini jelas ya Bapak Ibu, ayat ini menerangkan salah satu himbauan kepada semua hamba Allah agar hamba-hamba Allah ini mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bila mana kita dilebihkan suatu kelebihan harta benda atau dengan uang yang banyak, akhirnya kita melakukan dengan cara mendekatkan diri, mendermakan dengan harta benda kita. Jangan sampai kita menjadi seorang yang bakil, yang pailit, maka Allah akan memberikan dengan setimpal balasan murkanya karena kepailitan kita. Jangan merasa rugi, walaupun kita tiap hari mengeluarkan uang kepada fakir miskin. Maaf Bapak Ibu, umpamanya kita diberikan jadi orang yang milioner, kita mengeluarkan setiap hari 100.000, ya, dikala itu 10 kali 100 1 juta. Itu kata Allah sudah jelas kok tadi, tidak akan mengurangi hartamu bila mana memang kita benar-benar sudah ditakdirkan menjadi orang yang dititipi
menjadi amanat harta benda atau kekayaan yang dititipkan Allah kepada kita. Pada hakikatnya itu bukan milik kita. Kita ingat kita lahir, kita tidak punya apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Itulah makanya bahwa itu Allah terangkan agar kita mengerti kepada sesama manusia apa yang kita perbuat secara lahir dan batin. Kalau kita bersandarkan iman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, pasti muncul di dalam jiwa kita menjadi jiwa yang sosialisme, jiwa yang peduli. Walaupun umpama kita yang tak punya, yang miskin, yang apa-apa, tetap kita berlaku dengan baik, dengan tenaga kita mungkin bisa ditermakan cara pendekatan diri kepada Allah. Inilah muamalah yang sangat penting, perlunya kita untuk diingatkan ya oleh Allah di ayat tadi, bahwa Allah menganjurkan agar kalian selalu mengerti dan selalu peduli kepada sesama manusia, yang mana bila mana kita menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah yang kaya raya, harus peduli kepada yang fakir miskin. Jangan sampai timbul rasa kesombongan, karena kesombongan sangat membahayakan pada diri kita, atau kita menjadi orang yang bangga diri dengan harta benda, atau sok-sokan menjadi seorang yang pamer, akan nanti ada murka Allah. Sebaliknya, bagi orang yang kita ditakdirkan fakir miskin, jangan banyak berkeluh kesah, kita tetap bersyukur kepada Allah. Insya Allah Allah tidak akan Allah tidak akan merugikan kepada semua hambanya, baik yang kaya atau yang miskin. Pada hakikatnya derajat manusia di sisi Allah adalah sama, tinggal hanya satu pembedanya, itu iman dan takwa. Itulah cara Allah mencintai orang yang bersedekah. Demikian Bapak Ibu dan para jamaah jamiah yang dimuliakan Allah, sekiranya bagian apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan pada pertemuan ini, sinau ngajei bareng-bareng ini, kita selalu dibukakan hati kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mukhlis, yang selalu ikhlas dalam beribadah secara lahir dan batin, walaupun dengan harta benda atau tenaga. Itu kesemuanya hanya untuk cara mendekatkan diri kepada Allah. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur